Kalau kemarin aku bahas tentang tutorial, kali ini aku mau bahas tentang mata kuliah yang ada di kampus aku, jurusan bahasa Inggris. Nah, tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe sama nonton video aku. Nggak nyangka banget ternyata ada lumayan juga yang mau nonton video aku walaupun gak jelas ya. Terus yang kalian belum gabung, silahkan gabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ini adalah pengalaman aku kuliah di STKIP Kusuma Negara. Jadi tempat kuliah aku itu di STKIP Kusuma Negara. Tepatnya itu di Cijantung. Situ tuh dekat Mall Cijantung. Jadi kalau mau bolos, anak situ nggak kemana-mana tuh, langsung ke Mall Cijantung gitu. Nah, aku ngambil jurusan bahasa Inggris di situ. Baru lulus, aku tahun ajaran masuk itu 2016. Jadi baru banget lulus, baru kemarin ikut sidang, terus baru selesai seminar. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja sih mata kuliah yang ada di prodi bahasa Inggris itu, kita bahas ya. Yang pertama itu ada structure. Itu biasanya di semester 1, di semester awal. Structure itu dia ngebahas tentang grammar. Grammar di situ di bahasnya itu di structure. Terus ada lagi reading tahu kan ya, reading membaca. Nah, di situ kalian belajar tuh mencari informasi di sebuah teks gitu-gitu. Terus yang ketiga speaking. Nah, speaking ini kalian belajar buat berbicara, buat ngomong pakai bahasa Inggris di depan kelas gitu. Nah, terus ada lagi pronunciation. Nah, pronunciation ini adalah dia belajar mengenai cara pengucapan bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu kan kalau misalkan salah pengucapan, salah arti juga, beda arti juga gitu. Jadi di situ kalian dipelajari. Terus ada lagi listening. Listening itu mendengarkan. Jadi nantinya bakalan ada audio gitu. Kalian suruh ngedengerin. Terus nanti kalian disuruh ngisi soal gitu. Terus lanjut ada kurikulum development. Nah, kurikulum development ini biasanya di semester, kalau di kampus aku di semester 3 deh kalau nggak salah. Itu dia ngebahas tentang membuat RPP pembelajaran gitu. Jadi kan kalau kampus aku ini buat istilahnya tuh dibentuknya itu untuk jadi guru pengajar. Jadi nantinya lulusan situ bakal jadi guru gitu. Nah, jadi dipelajarilah kurikulum development ini, yaitu untuk membuat RPP pembelajaran di sekolah yang akan kalian ajar gitu. Nah, terus lanjut ada English for Tourism. Nah, di English for Tourism ini kalian belajar mengenai bahasa Inggris di dalam pariwisata gitu. Jadi ada istilah bahasa Inggris di dalam dunia pariwisata itu kan berbeda. Jadi kalian tuh dipelajari apa sih, misalkan untuk bikin template buat mempromosikan ini bahasanya tuh harus kayak gimana, yang enak kayak gimana, yang bagus kayak gimana gitu. Itu untuk English for Tourism. Terus ada lagi writing. Nah, writing ini di semester berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, 5 apa 3 gitu, lupa. Nah, writing ini kalian belajar buat menulis. Kalian belajar bagaimana cara menulis bahasa Inggris. Gitu. Terus lanjut English for Specific Purpose. Ini yang lupa deh semester berapa, semester 5 juga deh kalau nggak salah, soalnya udah mulai naik kan tingkatannya. English for Specific Purpose ini dia mempelajari bahasa Inggris sesuai bidangnya masing-masing. Jadi misalkan bahasa Inggris di dunia kedokteran itu akan beda dengan bahasa Inggris di di dunia pariwisata gitu. Itu bakalan berbeda. Istilah-istilah yang ada di dunia kedokteran itu bakalan berbeda sama istilah-istilah yang ada di dunia pariwisata. Nah, di situ
dipelajari lah tuh bahasa-bahasanya itu yang dari bidangnya itu gitu. Terus lanjut lagi ada vocabulary. Vocabulary ini adalah sebuah kata ya. Jadi kalian mempelajari vocabulary ini harus hafal gitu. Ini paling dasar sih ya, biasanya vocabulary ini tuh kalian harus tahu bahasa Inggrisnya apa gitu di vocabulary itu. Terus ada general linguistic. General linguistic ini itu ilmu yang mempelajari bahasa. Nah, jadi di general linguistic itu kalian mempelajari bahasa Inggris itu secara mendalam tuh. Terus ada lagi translation. Nah, di translation ini kalian harus bisa mentranslate apa yang orang lain bicarakan gitu, terutama dalam bahasa Inggris. Atau kalian juga bisa nanti sama dosennya itu disuruh baca teks. Nah, teks itu teks bahasa Inggris, nanti kalian harus translate ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, dari bahasa Indonesia kalian translate ke bahasa Inggris gitu. Terus ada lagi public speaking. Nah, di sini biasanya kan orang itu buat speak up itu ragu ya. Jadi di sini di public speaking ini tuh diajarkan bagaimana kalian berbicara yang baik di depan umum. Terus mengatasi grogi juga bisa di sini di public speaking, biar kalian tuh lebih pede gitu buat berbicara di depan orang banyak. Begitu. Terus ada lagi discourse analysis. Nah, discourse analysis ini dia itu menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah gitu. Jadi bahasa-bahasa secara alamiah itu dianalisis di situ gitu. Pokoknya dianalisis dah, banyak juga kan. Terus ada lagi morphosyntax. Morphosyntax ini mempelajari tentang tata bahasa. Hampir sama juga sih, tapi di morphosyntax ini dia mempelajari tata bahasa yang digunakan. Terus ada lagi sosiolinguistik. Nah, di sosiolinguistik ini dia itu mempelajari hubungan dan pengaruh antara bahasa dan sosial. Maksudnya itu dia mempelajari bahasa sama kehidupan sosialnya. Misalkan orang Jawa, bahasanya pun kan logatnya pasti logat Jawa gitu. Nah, itu tuh dianalisis pengaruhnya itu kayak gimana gitu. Itu di sosiolinguistik. Terus ada lagi cross culture understanding. Nah, di sini itu mempelajari budaya luar gitu. Khususnya kan bahasa Inggris ini di budaya barat. Jadi di sini itu mempelajari kebiasaan-kebiasaannya, terus bahasa yang biasa digunakan. Kan biasanya bukan berbeda sih, memang sama, cuman penempatannya itu kan biasanya berbeda gitu. Nah, terus di sini juga mempelajari tentang kehidupan orang barat sama kehidupan kita Asia gitu, bedanya tuh di mana. Nah, itu tuh dipelajari di cross culture understanding gitu. Terus lanjut ada lagi phonology. Nah, di phonology ini mempelajari tata bunyi dan cara menghasilkannya. Maksudnya mempelajari tata bunyi itu, jadi misalkan kalian menyebutkan ting. Nah, itu tuh dipelajari, jadi si letak lidahnya ini harus nempel ke gigi atas. Jadi ting, digigit sedikit gitu, jadi ting gitu loh. Gitu, itu bagian di phonology. Terus lanjut ada lagi English literature. Nah, English literature bacanya English literature. Kalau di bahasa Inggris itu literature, tapi kalau suka dipleset-plesetin jadi English literature gitu. Jangan ikutin ya. Nah, ini itu dia mempelajari sastra Inggris. Nah, maksudnya di sini tuh dia mempelajari kayak puisi, novel gitu. Itu dipelajari novel-novel dulu, puisi-puisi dulu, itu tuh dipelajari itu di sastra Inggris. Terus ada lagi ada ICT.
Information and Communication Technology. Nah, di sini juga mempelajari tentang teknologi. Jadi, gimana caranya kalian menerapkan bahasa Inggris ini menggunakan teknologi pada murid-murid kalian gitu. Jadi, menggunakan aplikasi apa nih yang tepat buat digunain di di kelas kalian gitu. Terus metode apa nih yang tepat, aplikasinya kira-kira nyampe nggak, mereka bisa paham nggak, itu kita pelajarin di ICT begitu. Terus lanjut lagi ada semantics. Nah, semantik ini dia mempelajari tentang makna bahasa. Jadi makna bahasa itu dipelajari, ada leksikon, gitu-gitulah. Kalian pasti tahu nonton siapa tuh namanya yang lagi viral tuh, Anjay itu, siapa sih itulah namanya, lupa. Nah, di situ kita mempelajari tuh makna bahasa anjay gitu. Bisa tuh kalian dianalisis di situ, ilmunya itu semantics di situ. Terus ada classroom action research. Nah, ini udah masuk ke semester akhir. Ada classroom action research. Maksudnya di sini adalah penelitian tindakan kelas. Jadi untuk seorang guru itu kalian harus meneliti apa yang terjadi di kelas tersebut, di sekolah tersebut. Jadi kalian harus mencari solusi bagaimana memecahkan masalah itu. Nah, di situ dipelajari tuh. Nah, namanya itu classroom action research gitu. Nah, ini juga bisa jadi bahan metode kalian buat bikin skripsi gitu. Terus yang terakhir ada tesis. Nah, tesis atau skripsi ini itu bagian akhir dari perjalanan kuliah kalian aja. Jadi di akhir di akhir kuliah kalian, di akhir pembelajaran, di akhir pemikiran kalian gitu, itu ada tesis. Tesis ini dianggap paling paling serem gitu ya, tesis ini, yaitu dia menyusun skripsi dan nantinya yang akan diujikan pada sidang skripsi gitu aja. Jadi ada berapa tadi ya, ada banyak lah itu mata kuliah yang ada di prodi bahasa Inggris, khususnya di kampus aku, di tempat kuliah aku di STKIP Kusuma Negara Tercinta. Oke, nah terus nanti aku juga mau bikin video tentang skripsi sama perjalanan kuliah aku dah. Pokoknya kalian harus ikutin terus video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah nonton. Gak nyangka banget ternyata banyak juga yang mau nonton video aku. Terus jangan lupa subscribe juga ya, like juga, komen juga, biar cepat berkembang video aku. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa ikutin video aku selanjutnya. Bye bye, see you.